Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin kita pupuk dosa kita itu, maka ibarat pohon yang kokoh. Ada nggak sih Ustadz kabar bahagia bagi orang yang berhasil menebas pohon ini Ustadz? Boleh jadi ada dosa yang membuat seseorang tunduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik itu daripada apa? Ketaatan, kesolehan yang membuat bongah dan menyombongkan diri. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa semua. Semua loh. Selama di dunia musyrik pun tobat diampuni. Asli Ustadz, di episode yang sebelum tadi anak ketampar banget sih Ustadz. Yang perumpamaan Ustadz kasih tadi tentang semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin kita pupuk dosa kita itu, maka ibarat pohon yang kokoh gitu. Makanya kadang-kadang kenapa setelah taubat balik lagi karena emang terlalu kuat akarnya menjulam ke tanah tadi Ustadz ya. Nauzubillah. Ditampar buat kita semua lah. Masya Allah. Beliau Ustadz Nur Fajri Ramadan, seorang ulama muda, beliau seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat. Juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya ditulis dengan bahasa Arab. Kemudian beliau adalah seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat, peneliti di Fakultas Hukum UI, dan direktur syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah limpahkan taufik dan keikhlasan bagi beliau. Kira-kira ada nggak sih Ustadz kabar bahagia bagi orang yang berhasil menebas pohon ini Ustadz? Oke, jadi ini sebenarnya satu hal yang harus kita waspadai semua ya. Tidak boleh juga orang yang misalnya merasa dosanya sedikit gitu ya, terus gampang lah, dosa saya masih pohon toge jadi aman aja belum gitu jadi ya. Pohon jati. Nggak boleh, justru kesombongan itu sendiri dosa. Astagfirullah. Ibnu Athaillah Sakandari bahkan sampai mewanti-wanti, rubba maksiatin awrathat dzullan wan kisara khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbara. Boleh jadi ada dosa yang membuat seseorang tunduk, merasa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malu. Lebih baik itu, demikian kata beliau dalam Al-Hikam, daripada apa? Ketaatan, kesolehan yang membuat bongah dan menyombongkan diri. Nah, apalagi kan sebenarnya siapa sih yang jamin dosa kita itu lebih sedikit daripada amal soleh kita? Ya Allah. Memang Bang Fianda kalau bikin dosa atau melakukan amal soleh ada notifikasinya? Nggak ada ya? Bisa dicek nggak sekarang? Seperti cek saldo. Nggak bisa. Atau cek poin di game gitu misalnya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Bahkan sebetulnya lebih mudah mana menghitung dosa atau menghitung pahala? Kalau mau hitung-hitungan nih, andai kita mau hitung, saya mau hitung lah. Oke, nggak ada notifikasi, saya hitung sendiri aja. Nah, lebih susah mana tadi Ustaz? Lebih mudah mana menghitung dosa atau pahala? Dosa sih Ustaz. Betul sekali. Karena gini, kalau pahala itu kan sebagaimana kata Kiai Ahmad Dahlan ya, dan lain-lain ulama, syarat diterimanya 2 I, ikhlas dan ittiba. Ini harus niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga cara yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau enggak ikhlas atau enggak ittiba atau enggak dua-duanya, amalnya tidak bernilai amal soleh. So enggak kecatat. Bahkan andapun kecatat belum tentu pahala maksimal. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innal 'abda la yusolli wa ma kutiba lahu min sholati illa usyruha wa tus'uha wa thumnuha wa subuha wa sudsuha wa khumsuha wa thulthuha wa nisfuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh saja seorang sholat tapi tidak dicatat pahalanya kecuali 1/10 pahala. Ini dari 27 pahala itu sholat jamaah 10/10 saja. Atau 1/9, atau 1/8, atau 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, setengah. Akibat tidak khusyuk. Jadi bisa bernilai amal soleh tapi gak maksimal pahalanya. Mungkin juga puasa-puasa kita, salat tarawih kita, sedekah kita, yang mudah-mudahan Allah berikan ya pahala yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau dosa Ustaz, kat. Bang Fianda. Bang Fianda. Tapi kalau dosa Bang Fianda, kan gak perlu ikhlas, gak perlu ittiba. Ya, sekali lah ngambil uang rakyat, tidak perlu ikhlas, tidak perlu ittiba gitu dalam tanda kutip ya. Langsung dosa. Sekali lah dia chattingan sama sekretarisnya yang mesra-mesra begitu, padahal sudah beristri. Dosa, iya toh? Betul. Langsung gak apa-apa, ini ikhlas ittiba. Jadi sebetulnya dosa kita tuh lebih pasti dihitung dalam tanda kutip ya, daripada apa? Amal soleh. Makanya kalau kita dengar hadis-hadis amal soleh dilipat gandakan 10, dosa tidak dilipat gandakan, jangan cepil lah. Kata Ibnu Mas'ud, wailun liman ghalaba wahidatu asyarati. Rugilah orang yang satu dosanya
mengalahkan 10 pahalanya. Nah, oleh karena itu, jadi kekhawatiran ini nggak boleh hanya bagi orang yang berdosa saja, juga bagi orang-orang yang merasa mungkin selama ini ya alhamdulillah bersyukur dijaga oleh Allah dari banyak dosa, tidak boleh merasa pongah karena pongah itu sendiri dosa lain. Tapi kabar gembiranya ya selain bahwa tadi ternyata dosa juga ada hikmahnya. Tapi ingat ya, tidak boleh beralasan saya mau dosa biar dapat hikmah. Enggak. Tapi itu manakala sudah tobat seperti ditegaskan para ulama, Ibnu Qudamah tegaskan, kita baru bisa dalam tanda kutip ya melacak hikmah dosa kalau sudah tobat. Setelah tobat kemudian apa hikmahnya ya saya dulu pernah dosa begini. Enggak. Tapi kalau belum bertobat nggak boleh nyari-nyari hikmah karena dia harus tobat dulu. Khawatir kalau dia cari-cari hikmah jadinya apa? Terus sajalah, toh ada hikmahnya juga. Jadi itu poin penting. Allah sendiri ingatkan bahwa tidak ada pintu tobat yang tertutup selama hayat masih di kandung badan. Surat Az-Zumar, surat 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Nabi. Nabi yang suruh katakan. Allah bisa saja langsung wahai orang-orang. Bisa, tapi Allah ingin yang menyampaikan adalah sang teladan. Teladan takwa yang menyampaikan, yang begitu peduli kepada umatnya. Katakan kepada hamba-hambaku, hamba-hamba Allah. Masih banyak dosa pun asrafu ala anfusim. Dosa menggunung masih dipanggil apa oleh Allah? Disebut apa tadi? Ibadah. Hamba-hambaku ibadi. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa lah dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni dosa semua. Semua loh. Mungkin Bang Fiana akan bertanya, bukannya ada ayat di surat An-Nisa yang bilang apa? Kalau innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Itu di akhirat, bicara akhirat. Selama di dunia musyrik pun taubat diampuni. Kalau di akhirat enggak dosa musyrik. Hukumannya jelas. Nah, Innallaha huwal ghafurur rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengasih dan enggak hanya Maha Pengampun, tapi Maha Pengasih. Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ghafurun rahim. Innahu huwal ghafurur rahim. Jadi Allah ketika mengajak tobat itu sebenarnya sayang. Ibaratnya sebagaimana umpamakan oleh Imam Ghazali dalam Ihya, Allah Subhanahu wa taala ingin hamba-hambanya ini sembuh seperti dokter. Kira-kira kalau ada pasien yang sakitnya parah, diusir gak sama dokter? Enggak. Tapi diobati. Tapi sabar ya. Proses pengobatan mungkin lebih lama daripada yang sakitnya pilek. Atau sakitnya sakit-sakit ringan. Mirip tadi ya pohon tebal tadi itu, kambiunya berlapis-lapis. Jangan putus asa. Ya memang dia sulit lah mengapaknya, tapi masih bisa gak? Bisa. Masih bisa. Tapi harus sabar dengan prosesnya. Mungkin tidak mudah, tapi sabar, ditekunin tobatnya. Makanya Allah ketika mengajak tobat tetap memanggil dengan nama orang beriman juga. Di surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian wahai orang beriman. Masya Allah. Para pendosa masih dipanggil orang beriman. Orang beriman masih disuruh tobat. Jadi dua sudut pandang bisa kita lihat ya. Ayat tadi. Ini kalau kita bayangkan mukmin sini yang hebat-hebat, orang hebat pun tetap disuruh taubat. Kita habis sholat bacanya apa? Astagfirullah langsung, bukan alhamdulillah kan? Walaupun dia juga nggak dosa lah baca alhamdulillah. Tapi sunnahnya astagfirullah. Oh, kenapa habis sholat nih? Bukan habis ngapusin dosa nih. Bukan habis lihat konten pornografi. Iya. Bukan habis buang sampah sembarangan atau habis melanggar lampu merah. Bukan kan? Bukan. Kenapa astagfirullah? Kenapa Ustaz? Supaya kita tetap rendah hati. Allah. Kita sadar mau sesoleh apapun ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan. Nah, ini kabar gembira buat siapapun agar jangan pernah putus asa. Memang Ibnu Qayyim mengumpamakan seperti tadi sudah kita singgung ya, bahwa sebenarnya kita tuh kalau bikin dosa nanti itu ibarat kita pilih jalan, misalnya Google Maps suruh kanan, ada sebelah kanan ya tujuan, kita ke kiri. Kata Google Map kanan, kita kiri lagi. Putar balik, kiri lagi, terus. Makin mudah gak sampai ke tujuan? Makin sulit. Itulah dosa, terus dosa. Diajak tobat, bisa dia tobat. Tadi sudah kita singgung, riset dari Profesor Benjamin Libet ya. Tadi sepertinya di pertemuan sebelumnya saya salah sebut. Saya sebut dari Notre Dame University, enggak. Beliau dari Chicago University. Ini kata beliau, kita tuh punya free will dan free wants, free will not. Ini beliau pakar neuroscience ya. Saraf kita tuh memberikan impuls ya, seolah-olah mengajak satu perbuatan baik atau dosa kah. Kemudian kita punya sekian
milidetik untuk menolak atau mengiyakan. Itulah istilahnya para ulama bilang seperti Imam Abu Hanifah, iradah sholihah liddain. Kita bisa menggunakan kehendak kita tuh untuk dua hal berlawanan. Imma syakiran wa imma kafur. Tapi kalau kita terus pilih yang buruk makin jauh. Tapi masih bisa nggak kembali ke jalur yang benar? Tapi agak panjang jalurnya. Nggak apa-apa, bertahap. Terus dia balik lagi, putar arah terus. Sampai kembali ke jalan benar, baru bismillah. Masya Allah teman-teman ya. Ternyata nggak ada kata yang mustahil. Walaupun dosa kita udah seperti pohon yang besar, akamnya menjulam ke tanah ya. Insya Allah nggak ada yang mustahil. Karena la taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan putus asa dari rahmatnya. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiik. Tahukah kamu, membaca Quran dengan tajwid yang benar hukumnya fardu ain. Faktanya, 92% bacaan Al-Fatihah belum sempurna. Di Indonesia, hanya 45% Muslim yang dapat membaca Quran dengan benar. Disinilah Learn Quran Tajwid hadir, aplikasi untuk belajar tajwid dan menyempurnakan bacaan Quran. Dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Dengan kurikulum yang lengkap serta diverifikasi oleh para ulama. Materi disusun sistematis, teori, latihan, dan evaluasi. Cocok untuk semua tingkat kemampuan, dari dasar hingga tingkat lanjut. Dilengkapi suara qori bersanad, contoh ayat langsung dari Quran, scoring pada setiap tes evaluasi, serta berbagai fitur lainnya. Aplikasi karya anak bangsa ini telah digunakan oleh jutaan orang di lebih dari 190 negara. Untuk belajar secara mandiri maupun pendamping belajar bersama guru. Yuk download Learn Quran Tajwid sekarang.